Well, I think Indonesia has a very good chance to qualify for the World Cup. With many talented young players, you have guys like Jay Idzes, Rizky Rido, Marcelino, and Ivar Jenner who are all doing great. And of course, there's that one. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Bikin heboh ASEAN, Cristiano Ronaldo minta ke FIFA untuk hapus ajang Piala AFF. Menurut Ronaldo, semua kompetisi di luar agenda FIFA wajib dihapuskan apalagi jika terdapat kecurangan wasit dan sering dijadikan perjudian bola. Resmi, Coach Nova Arianto tolak jadi pelatih ASEAN All Stars. Pihak AFF disebut lebih percaya Coach Nova daripada Kim Sang SIK karena sebelumnya sukses bawa U17 masuk Piala Dunia di Qatar. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Bikin heboh ASEAN, Cristiano Ronaldo minta ke FIFA untuk hapus ajang Piala AFF. Menurut Ronaldo, semua kompetisi di luar agenda FIFA wajib dihapuskan apalagi jika terdapat kecurangan wasit dan sering dijadikan perjudian bola. Belakangan ini, muncul kabar bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan keikutsertaannya dalam kejuaraan yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Wacana ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menilai bahwa timnas Indonesia kini telah melangkah ke level yang lebih tinggi dengan tampil di ajang bergengsi seperti Piala Asia dan babak kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia fokus untuk bersaing di tingkat Asia dan dunia, bukan lagi hanya di lingkup Asia Tenggara. Salah satu alasan lain yang menjadi pertimbangan adalah gangguan terhadap fokus serta jadwal tim nasional. Ajang seperti AFF seringkali berbenturan dengan agenda yang lebih prioritas. Baru-baru ini saja, AFF dikabarkan meminta dua bintang muda Indonesia, yaitu Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand, untuk memperkuat tim ASEAN All Stars dalam laga eksibisi menghadapi Manchester United pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Permintaan tersebut tentu menimbulkan dilema, karena kedua pemain sedang berada dalam program persiapan penting bersama timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Situasi seperti inilah yang memicu pemikiran bahwa Indonesia perlu meninjau ulang manfaat keikutsertaannya di AFF demi kemajuan sepak bola nasional yang kini sudah berada di jalur internasional. Di tengah ramainya isu keluarnya Indonesia dari AFF, Cristiano Ronaldo baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya turnamen-turnamen non-resmi yang dinilainya tidak sesuai dengan standar FIFA. Menurut sang mega bintang, terlalu banyak ajang yang tidak penting justru membebani para pemain, membuat fokus mereka terpecah antara tanggung jawab di level klub dan pertandingan antar negara yang jauh lebih prestisius. Ronaldo menekankan bahwa seorang pesepak bola seharusnya bisa memberikan yang terbaik untuk dua arena utama tersebut, bukan terseret-seret dalam berbagai kompetisi tambahan yang seringkali hanya menguntungkan pihak penyelenggara. Lebih jauh lagi, Ronaldo menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya event yang rawan manipulasi. Ia menyebut beberapa di antaranya kerap menjadi lahan subur bagi praktik suap menyuap wasit dan bahkan dijadikan sarana untuk perjudian ilegal. Ia menilai fenomena ini sangat merusak integritas olahraga yang selama ini dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, kapten legendaris asal Portugal ini meminta FIFA untuk bertindak tegas dengan menghapus semua event semacam itu demi menjaga kehormatan sepak bola dunia. Aku ingin dunia sepak bola kembali bersih, fokus, dan menjunjung tinggi keadilan di setiap pertandingannya, tegas Ronaldo. Di sisi lain, berbagai media internasional menyoroti bahwa pernyataan tegas Cristiano Ronaldo tersebut diduga kuat merupakan sindiran terselubung terhadap beberapa turnamen di kawasan Asia Tenggara, terutama Piala AFF. Banyak yang menilai bahwa kritik Ronaldo bukan sekadar generalisasi, melainkan mengarah langsung pada ajang yang kerap dipertanyakan kredibilitasnya itu.
Melihat besarnya sorotan terhadap masalah ini, FIFA dikabarkan tak akan tinggal diam. Organisasi sepak bola dunia tersebut diyakini segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan citra sepak bola, termasuk dengan kemungkinan besar membekukan atau bahkan menghapus penyelenggaraan Piala AFF dari kalender resmi persepakbolaan ASEAN. FIFA tidak ingin reputasinya sebagai badan tertinggi sepak bola tercoreng hanya karena membiarkan turnamen-turnamen yang rentan terhadap skandal suap dan perjudian terus bergulir tanpa pengawasan ketat. Isu ini semakin menguat karena FIFA tentu punya kepentingan besar menjaga integritas kompetisi, terutama di era modern di mana keterbukaan dan keadilan menjadi tuntutan utama. Apabila dibiarkan, kepercayaan publik terhadap sepak bola internasional bisa runtuh. FIFA dipastikan akan bertindak cepat, sebab mereka tahu, mempertahankan kredibilitas jauh lebih penting daripada membela ajang yang sudah dianggap bermasalah. Lalu apakah kalian juga sependapat seperti Ronaldo, jika turnamen Piala AFF dihapuskan saja daripada bikin resah? Jika setuju silakan like video ini dan tulis di kolom komentar. Saya setuju dengan pendapat Ronaldo, Piala AFF dihapuskan saja. Resmi, Coach Nova Arianto tolak jadi pelatih ASEAN All Stars. Pihak AFF disebut lebih percaya Coach Nova daripada Kim Sang-sik karena sebelumnya sukses bawa U17 masuk Piala Dunia di Qatar. Asia Tenggara tengah bersiap menggelar laga besar antara ASEAN All Stars melawan Manchester United, yang rencananya akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei 2025. Awalnya, posisi pelatih untuk tim ASEAN All Stars sudah ditetapkan kepada Kim Sang-sik, juru taktik asal Korea Selatan yang kini menangani timnas Vietnam. Persiapan pun terlihat berjalan serius, seiring ambisi mereka untuk memberi perlawanan sengit kepada raksasa Liga Inggris tersebut. Namun belakangan, muncul kabar mengejutkan. Ternyata, selain berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pihak AFF juga diam-diam menghubungi Nova Arianto. Mantan pemain tim nasional Indonesia yang kini menjadi pelatih timnas U17 itu disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat untuk menangani ASEAN All Stars. Langkah ini seolah menunjukkan bahwa AFF masih belum benar-benar mantap dengan pilihan mereka dan membuka berbagai opsi untuk memoles kekuatan tim seleksi tersebut. Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengamat sepak bola. Ada yang menganggap ini sebagai bentuk kurangnya kepercayaan pada pelatih yang sudah dipilih, ada pula yang menilai AFF sedang mencari keseimbangan antara kekuatan negara-negara anggota. Yang jelas, drama di balik layar jelang laga akbar ini semakin menarik untuk diikuti. Menariknya, kabar bahwa Nova Arianto dihubungi oleh pihak AFF bukan sekadar isu belaka. Sang pelatih sendiri akhirnya buka suara dan membenarkan bahwa memang ada komunikasi dari AFF yang mengajaknya untuk menangani tim ASEAN All Stars dalam laga melawan Manchester United. Meski merasa terhormat mendapat tawaran tersebut, Nova dengan tegas memilih untuk menolak. Keputusan Nova Arianto bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah mempersiapkan timnas Indonesia menuju kompetisi Piala Dunia U17 di Qatar. Bagi Nova, memperkuat tim nasional di level dunia jauh lebih penting daripada menangani tim seleksi dalam laga eksibisi, sekalipun lawan yang dihadapi adalah klub sekelas Manchester United. Nova menilai bahwa dedikasinya saat ini sepenuhnya untuk membantu pelatih kepala dan membawa Garuda mencapai prestasi terbaik di pentas dunia. Di tengah gemerlap tawaran besar dan sorotan media, Nova memilih untuk tetap rendah hati dan setia pada misi yang sudah diembannya bersama timnas Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa tak ingin terganggu oleh urusan lain yang bisa mengalihkan fokus tim dari target utama. Saya menghargai tawaran itu, tapi hati saya sepenuhnya untuk Indonesia, tegas Nova Arianto. Alasan dibalik ketertarikan AFF terhadap Nova Arianto sebenarnya cukup masuk akal. Mereka melihat rekam jejak Nova yang berhasil membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia Qatar, sebuah prestasi yang dianggap jauh lebih prestisius dibandingkan sekadar memenangkan Piala AFF. Dibandingkan dengan Kim Sang-sik yang hanya sukses membawa Vietnam menjuarai turnamen AFF, Nova dinilai punya kualitas lebih mumpuni, terutama dalam membentuk tim yang mampu bersaing di level dunia. AFF tentu berharap kehadiran sosok seperti Nova bisa memberikan kekuatan tambahan bagi ASEAN All Stars saat menghadapi Manchester United.
Namun, di balik semua itu, sebenarnya peluang Nova untuk menerima tawaran tersebut sejak awal memang sangat kecil. Selain keputusannya untuk tetap fokus pada timnas Indonesia, ada faktor lain yang menjadi penghalang besar, yakni restu dari federasi. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir jelas tidak akan sembarangan melepas salah satu pelatih andalannya untuk turun di ajang yang bukan termasuk dalam kalender resmi FIFA. Erick Thohir sangat memahami pentingnya menjaga profesionalisme dan fokus penuh pada target utama, yaitu membawa Indonesia berbicara banyak di kancah internasional. Lalu menurut kalian apakah keputusan Coach Nova menolak jadi pelatih ASEAN All Stars sudah cukup tepat? Jika kalian suka dengan sikap Coach Nova yang mirip Shin Tae-yong ini, silahkan like video ini dan tulis di kolom komentar. Saya setuju dan sepakat dengan keputusan Coach Nova Arianto. Alhamdulillah, Erick Thohir sudah rampungkan kompensasi untuk Shin Tae-yong. Netizen berdoa agar suatu saat nanti Shin Tae-yong mau kembali ke timnas Indonesia untuk latih timnas junior. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa semua hak finansial yang harus diterima oleh Shin Tae-yong telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Meskipun awalnya kontrak pelatih asal Korea Selatan itu masih berlaku hingga 2027, PSSI dan Shin sepakat untuk berpisah lebih cepat. Hal ini membuat federasi wajib memberikan kompensasi sebagai bentuk penyelesaian kontraktual. Erick menekankan bahwa PSSI adalah organisasi yang profesional dan selalu bertindak sesuai aturan. Oleh karena itu, mereka tidak akan menunda atau mengabaikan kewajiban kepada Shin. Menurutnya, menjaga komitmen adalah bentuk harga diri organisasi, terutama dalam hal kontrak dengan seorang pelatih yang telah berkontribusi besar bagi timnas Indonesia. Kini, PSSI sedang memasuki era baru bersama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kehadiran legenda sepak bola Belanda ini diharapkan dapat membawa timnas ke level yang lebih tinggi, baik dari segi taktik maupun mental bertanding. PSSI tidak hanya fokus pada transisi kepelatihan, tetapi juga terus menjalankan program-program pengembangan sepak bola nasional yang telah dirancang sebelumnya. Salah satu visi utama PSSI adalah membawa Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan kualitas pembinaan pemain muda, program naturalisasi pemain keturunan, serta perbaikan infrastruktur sepak bola di dalam negeri. Meskipun perpisahan dengan Shin Tae-yong menandai akhir dari sebuah era, PSSI tetap optimistis menatap masa depan. Mereka berkomitmen untuk menjadikan timnas Indonesia lebih kompetitif di tingkat Asia maupun dunia. Kini, tantangan baru menanti di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, dan harapan besar dari masyarakat Indonesia terus mengiringi langkah timnas ke depan. Mantap! PSSI dikabarkan sudah siapkan pelatih asal Belanda untuk gantikan Indra Syafri di timnas U20. Coach Justin beri prediksi nama-nama pelatihnya. Menurutnya pelatih yang dipilih PSSI ini berkualitas. Indra Syafri kini berada dalam sorotan tajam setelah timnas Indonesia U20 gagal melaju jauh di Piala Asia U20 2025. Keputusan PSSI untuk mempertimbangkan perubahan pelatih kini menjadi topik hangat setelah tim Garuda Muda mencatatkan 2 kekalahan besar dari Iran dan Uzbekistan. Di laga terakhir, meski berusaha keras, Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Yaman, yang akhirnya menutup peluang mereka untuk melangkah ke fase gugur. Sebelumnya, PSSI menargetkan tim untuk mengumpulkan minimal 4 poin agar dapat lolos ke babak berikutnya, dengan harapan mereka bisa menembus 4 besar dan meraih tiket menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili. Namun, kenyataan jauh dari harapan, dan kegagalan ini memunculkan spekulasi bahwa posisi Indra Syafri sebagai pelatih bisa terancam. Isu mengenai pemecatan Indra Syafri mencuat, dengan alasan yang lebih bersifat pada perbedaan filosofi permainan antara dirinya dan federasi. Meskipun kualitasnya sebagai pelatih tidak diragukan, PSSI kabarnya ingin mencari sosok yang lebih selaras dengan visi sepak bola modern dan filosofi menyerang yang tengah diterapkan oleh federasi. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai nama yang mungkin menggantikan posisi Indra Syafri. Salah satunya adalah Gerald Van den Boeck, yang saat ini menangani timnas U23 Indonesia. Van den Boeck dianggap memiliki visi sepak bola yang sejalan dengan kebutuhan PSSI, terutama dalam membangun gaya bermain menyerang yang dinamis.
Dia telah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan permainan tim muda Indonesia. Selain nama Van den Boeck, opsi lainnya adalah menunjuk pelatih yang sudah memiliki pengalaman dalam sistem PSSI, seperti Nova Arianto. Nova dianggap memiliki pemahaman yang baik mengenai filosofi permainan yang diinginkan federasi, yang bisa menjadi pilihan solid bagi masa depan timnas Indonesia U20. Melihat kondisi ini, banyak pihak yang memprediksi bahwa Indra Syafri akan segera digantikan. PSSI kini tengah berusaha keras untuk memastikan bahwa filosofi permainan yang lebih progresif dan sesuai dengan gaya bermain anak-anak muda Indonesia bisa terwujud dalam setiap level timnas. Keputusan akhir tetap ada di tangan PSSI, namun perubahan tampaknya semakin tidak terhindarkan. Kabar terbaru, Egy Maulana Fikri disebut-sebut sebagai Lionel Messi-nya Dewa United. Namun, pemain satu ini tak pernah tampil bagus saat di timnas Indonesia. Patrick Kluivert pasti juga masih ragu kalau ingin panggil pemain ini. Dewa United sukses mengamankan 3 poin penting setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, pada Jumat lalu ini menampilkan dominasi penuh dari Dewa United sejak menit awal. Hasil ini membawa mereka naik ke peringkat kedua klasemen sementara Persebaya harus rela turun ke posisi ketiga dengan koleksi 41 poin. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Dewa United langsung menunjukkan agresivitasnya. Kombinasi umpan pendek yang diperagakan oleh Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan membuat Persebaya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Tim Bajul Ijo terlihat lebih memilih bertahan dan menunggu peluang serangan balik. Namun, skema bertahan yang diterapkan Persebaya akhirnya runtuh di menit ke-30. Gol pertama Dewa United lahir berkat kerja sama apik di lini depan. Taisei Marukawa menjadi inisiator serangan dengan menusuk ke kotak penalti lawan sebelum mengirimkan umpan pendek kepada Egy Maulana Fikri. Tanpa ragu, Egy mengembalikan bola kepada Alexis Mesidoro yang langsung melepaskan tembakan akurat. Sepakan keras pemain asal Argentina itu tak mampu dibendung oleh kiper Persebaya, membuat Dewa United unggul 1. Unggul 1 gol tak membuat Dewa United mengendurkan tekanan. Mereka terus menggempur pertahanan Persebaya hingga akhirnya menggandakan keunggulan di menit ke-37. Kali ini, Egy kembali berperan sebagai kreator serangan dengan mengirimkan umpan mendatar ke Alfrianto Nico yang berada di kotak penalti. Nico kemudian memberikan umpan matang yang langsung disambut sundulan Alex Martins. Bola mengarah tepat ke gawang, memperlebar keunggulan Dewa United menjadi 2-0 sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persebaya berusaha bangkit dan mulai lebih aktif menekan. Peluang emas mereka datang dari Flavio Silva yang mendapatkan umpan terukur dari Bruno Moreira. Sayangnya, tendangan keras Flavio masih bisa ditepis oleh kiper Dewa United, Sonny Stevens. Upaya Persebaya untuk mencetak gol kembali kandas pada menit ke-62, ketika Sonny dengan sigap menghalau tembakan keras Flavio Silva yang nyaris berbuah gol. Meski terus menggempur pertahanan Dewa United, Persebaya tak kunjung menemukan celah untuk mencetak gol. Hingga menit ke-80, upaya mereka masih menemui kebuntuan. Justru Dewa United yang hampir menambah keunggulan di menit ke-82 melalui pemain pengganti, Septian Bagaskara. Sayangnya, peluang tersebut berhasil digagalkan oleh pertahanan Persebaya. Dalam laga ini, Egy Maulana Fikri tampil sebagai motor serangan Dewa United. Gaya permainannya yang lincah dan pergerakannya yang tak kenal lelah dari sisi kiri ke kanan lapangan menjadi ancaman nyata bagi Persebaya. Ia berperan besar dalam terciptanya kedua gol Dewa United, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci di laga ini. Wasit memberikan tambahan waktu 3 menit, tetapi tak ada gol tambahan yang tercipta. Dewa United pun memastikan kemenangan 2-0 atas Persebaya, sekaligus mengamankan posisi mereka di papan atas klasemen Liga 1 musim ini. Mengejutkan, Dendi Sulistiawan lama tak muncul ke publik tahu-tahu sudah bawa Bayangkara FC naik ke Liga 1. Namun, netizen masih ragu apakah dia sudah layak dipanggil ke timnas Indonesia atau belum. Sintayong terus menunjukkan komitmennya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Setelah resmi mendirikan STY Foundation, kini ia juga membuka akademi sepak bolanya sendiri, Sintayong Football Academy.
Akademi ini berlokasi di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemain muda berbakat untuk berkembang. Langkah ini menunjukkan kepedulian Shin Tae-yong terhadap sepak bola tanah air, meskipun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Di sisi lain, salah satu mantan anak asuhnya di timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, juga tengah menorehkan perjalanan yang cukup menarik dalam kariernya. Striker yang kini berusia 28 tahun itu pernah menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di lini depan skuad Garuda. Debutnya di timnas Indonesia terjadi pada 24 September 2022 dalam laga melawan Curaçao. Tak butuh waktu lama, ia langsung mencatatkan gol pertamanya di pertemuan kedua melawan tim yang sama beberapa hari setelahnya. Sejak saat itu, Dendi cukup sering mendapatkan kepercayaan untuk tampil bersama timnas Indonesia. Dalam total 16 pertandingan yang ia lakoni, pemain asal Lamongan ini sukses mencetak 5 gol. Namun, kesempatan bermainnya semakin berkurang setelah pertandingan melawan Irak pada 16 November 2023 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelahnya, ia lebih sering menghuni bangku cadangan dan bahkan tidak dimainkan saat timnas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia 2023. Meski tak lagi menjadi bagian dari skuad Garuda, Dendi tetap membuktikan kualitasnya di level klub. Ia menjadi salah satu pilar utama Bayangkara FC dalam perjuangan mereka di Liga 2 musim 2024. Dengan torehan 5 gol dan 2 assist dalam 20 pertandingan, ia berperan besar membawa Bayangkara FC promosi kembali ke Liga 1 musim depan. Tak hanya itu, timnya juga berpeluang meraih gelar juara Liga 2, dengan pertandingan final melawan PSIM Yogyakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2024. Selain sibuk di lapangan, Dendi juga mulai merintis jalan di luar karir bermainnya. Ia mengikuti jejak Shin Tae-yong dengan mendirikan sekolah sepak bola sendiri, yang diberi nama Dendi Soccer School. Sekolah sepak bola ini berlokasi di Lamongan dan telah menarik perhatian banyak anak-anak yang ingin belajar mengasah kemampuan bermain bola. Akun Instagram resmi SSB ini bahkan sudah memiliki lebih dari 1.000 pengikut, menandakan antusiasme masyarakat terhadap akademi yang didirikannya. Dendi tampaknya ingin berkontribusi lebih jauh dalam dunia sepak bola Indonesia, tidak hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai mentor bagi generasi muda. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi dan bimbingan yang ia dapat dari pelatih-pelatih hebat, termasuk Shin Tae-yong, ia berharap bisa mencetak bakat-bakat baru yang suatu hari nanti bisa membela timnas Indonesia. Keberhasilannya di Bayangkara FC dan keseriusannya dalam mengembangkan akademinya membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pemain berbakat, tetapi juga sosok yang berkomitmen untuk memajukan sepak bola nasional. Alhamdulillah, PSSI sempat alami kesulitan saat menaturalisasi Hairori Edewal, namun, kini prosesnya sudah berjalan lancar dan tinggal menunggu sumpah WNI saja. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Hairori Edewal masih menemui kendala. Hingga saat ini, pihaknya belum menemukan dasar yang memungkinkan pemain Royal Antwerp itu mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Dalam pernyataannya di GBK Arena pada Sabtu lalu, Erick menegaskan bahwa upaya naturalisasi Hairo belum bisa dilakukan. Meski tidak menjelaskan secara detail alasan di balik keputusan tersebut, ia menyebut belum ada klausul yang dapat digunakan untuk mempercepat prosesnya. Salah satu faktor yang kemungkinan menjadi kendala adalah rekam jejak Hairo di tim nasional Belanda. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini pernah memperkuat The Flying Dutchman dalam 3 pertandingan internasional. Debutnya terjadi pada 6 September 2015 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Hairo tampil sebagai starter di posisi bek sayap kiri saat Belanda menghadapi Turki di Turku Arena. Sayangnya, laga tersebut berakhir dengan kekalahan 0-3 untuk timnya. Setelah itu, ia kembali bermain melawan Kazakhstan dan Republik Ceko. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah keikutsertaannya bersama timnas Belanda di level senior menjadi faktor yang menghambat naturalisasi. FIFA memiliki aturan ketat mengenai pemain yang ingin berpindah kewarganegaraan untuk membela negara lain, terutama jika sudah pernah bermain di kompetisi resmi bersama tim sebelumnya. Meskipun naturalisasi Hairo masih menemui hambatan, PSSI tidak tinggal diam dalam memperkuat skuad Garuda. Saat ini, mereka sedang mengurus proses naturalisasi 3 pemain lain,
yaitu Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi. Emil Audero merupakan kiper yang saat ini memperkuat Inter Milan dan diharapkan dapat menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan Indonesia. Sementara itu, Dean James dan Joey Pelupesi adalah pemain yang berposisi sebagai bek dan gelandang bertahan, yang bisa menambah kedalaman skuad di berbagai lini. Dengan upaya ini, PSSI tetap berkomitmen untuk memperkuat timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Meskipun Hairo belum bisa bergabung dalam waktu dekat, langkah-langkah lain terus dilakukan demi meningkatkan daya saing tim nasional di kancah internasional. Ke depan, masih ada kemungkinan bagi PSSI untuk mengevaluasi kembali opsi Hairo Riedewal atau mencari talenta lain yang memenuhi syarat untuk memperkuat Garuda. Terbongkar, Emil Audero ternyata sudah menjalani proses naturalisasi namun masih ada kendala teknis. Meski begitu PSSI akan berusaha untuk mempercepat proses naturalisasinya. Emil Audero Mulyadi akhirnya masuk dalam daftar pemain yang akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan alasan mengapa proses kepindahan Emil ke skuad Garuda membutuhkan waktu cukup lama. Nama Emil bukanlah sosok baru dalam radar PSSI. Sejak era kepelatihan Sintayong, kiper kelahiran Indonesia ini sudah dikaitkan dengan kemungkinan memperkuat timnas. Bahkan, Sin sendiri sempat menyaksikan langsung pertandingan Como pada Oktober 2024, yang saat itu diperkuat Emil. Meski sempat dikatakan bahwa kehadiran Sin hanya untuk mencari referensi permainan, kini kabar mengenai kepindahan Emil ke timnas Indonesia benar-benar terwujud. Menariknya, sebelum Maarten Paes resmi bergabung dengan timnas Indonesia, Emil sudah lebih dulu disebut-sebut sebagai calon kiper naturalisasi. Namun, berbagai faktor membuat proses kepindahannya tidak semudah yang dibayangkan. Setelah melewati berbagai pertimbangan, PSSI akhirnya memastikan bahwa Emil akan segera menjalani naturalisasi bersama dua pemain lain, yaitu Dean James dan Joey Pelupesi. Erick Thohir menjelaskan bahwa lamanya proses ini bukan tanpa alasan. Emil memiliki latar belakang yang cukup unik, dengan ayahnya, Edi Mulyadi, berasal dari Indonesia dan ibunya, Antonella Audero, berasal dari Italia. Emil lahir di Mataram pada 18 Januari 1997 sebelum akhirnya hijrah ke Italia dan mengembangkan karir sepak bolanya di sana. Dalam perjalanan kariernya, Emil mengawali langkah di Akademi Juventus pada tahun 2008. Setelah 8 tahun mengasah kemampuannya di level junior, ia promosi ke tim utama pada 2016, namun, kesempatan bermainnya di Juventus sangat terbatas, sehingga ia sempat dipinjamkan ke Venezia pada musim 2017. Pada musim berikutnya, Emil kembali menjalani masa peminjaman, kali ini bersama Sampdoria. Performanya cukup impresif, hingga akhirnya Sampdoria mempermanenkan kontraknya pada 2019, selama beberapa musim, ia menjadi andalan di bawah Mistar Sampdoria sebelum akhirnya dipinjamkan ke Inter Milan pada musim 2023. Saat ini, Emil tengah membela Palermo dengan status pinjaman dari Como. Dengan pengalaman panjangnya di Italia, Emil diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Kehadirannya akan menambah persaingan di posisi kiper, terutama dengan adanya nama-nama lain seperti Hernando Ari dan Maarten Paes. Kini, dengan langkah naturalisasi yang semakin dipercepat, harapan besar pun tertuju pada Emil untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tak tanggung-tanggung, PSSI bakal langsung evaluasi timnas U20 setelah kalah di Piala Asia U20. Evaluasi ini berlangsung besar-besaran termasuk kepada pelatihnya. Kegagalan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 masih menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Harapan besar yang disematkan pada skuad muda Garuda sirna setelah mereka gagal melangkah ke fase gugur. Dua kekalahan telak dari Iran dan Uzbekistan di fase grup membuat situasi semakin sulit, dan hasil imbang tanpa gol melawan Yaman di laga terakhir memastikan Indonesia harus angkat koper lebih awal dari turnamen. Performa tim asuhan Indra Syafri pun menuai banyak analisis dan kritik, termasuk dari pengamat sepak bola nasional, Binder Singh. Dalam komentarnya,
Binder menyoroti perjuangan yang telah ditunjukkan oleh Doni Tri Pamungkas dan rekan-rekannya di lapangan. Ia mengapresiasi semangat juang yang tetap menyala meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan. Namun, ada satu hal yang membuat Binder Singh merasa bingung, yakni pola permainan yang diterapkan oleh tim. Menurutnya, ada banyak aspek yang perlu diperbaiki agar timnas Indonesia U20 bisa lebih kompetitif di level Asia. Salah satu hal yang ia soroti adalah bagaimana para pemain Indonesia sudah mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisik dalam permainan mereka, tetapi kurang memanfaatkan kecerdasan taktis untuk mengatasi lawan. Menurut Binder, di level internasional, hanya mengandalkan keunggulan fisik tidaklah cukup. Sepak bola modern menuntut pemain untuk bisa berpikir cepat, memahami pergerakan lawan, serta membuat keputusan yang tepat dalam waktu singkat. Tanpa elemen kecerdasan taktis yang lebih matang, Indonesia akan terus kesulitan menghadapi tim-tim yang secara struktur permainan lebih baik. Performa Garuda Muda di turnamen ini menjadi refleksi bagi PSSI dan tim kepelatihan. Mereka perlu mengevaluasi sistem permainan, metode pelatihan, serta strategi yang diterapkan ke depannya. Kegagalan ini bisa menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga mampu membangun gaya permainan yang lebih efektif, kreatif, dan sesuai dengan tuntutan sepak bola modern. Kini, setelah tersingkir dari Piala Asia U20 2025, tantangan terbesar bagi timnas Indonesia U20 adalah bangkit dan memperbaiki segala kekurangan. Dengan evaluasi yang tepat serta pembinaan yang lebih baik, Garuda Muda diharapkan bisa kembali tampil lebih tangguh di turnamen berikutnya dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kabar gembira, Ole Romeni terus masuk starting 11 Oxford United di beberapa pertandingan terakhir. Hal ini bisa jadi lampu hijau untuk Patrick Kluivert yang segera pilih pemain untuk dipanggil ke timnas. Kabar baik datang bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Setelah Ole Romeni akhirnya menjalani debut sebagai starter bersama Oxford United, ini menjadi momen spesial bagi Romeni, yang kini berstatus sebagai warga negara Indonesia setelah menyelesaikan seluruh proses naturalisasi, termasuk perpindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI yang telah mendapat pengesahan dari FIFA pada 20 Februari 2025. Pada pertandingan melawan West Bromwich Albion di Stadion The Hawthorns, Sabtu 22 Februari, Romeni dipercaya tampil sejak menit awal sebagai pemain sayap. Ini menjadi pertanda baik bagi timnas Indonesia, yang berencana memanggilnya untuk pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Romeni bisa menjalani debut resminya bersama skuad Garuda saat menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Stadion Football Sydney. 5 hari setelahnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, Oxford United sendiri tengah berjuang untuk mempertahankan posisi mereka di papan tengah Championship. Saat ini, mereka menempati peringkat ke-16 dengan koleksi 38 poin dan membutuhkan hasil positif agar tidak terperosok ke zona degradasi. Dengan kehadiran Romeni, diharapkan lini serang tim bisa lebih tajam dalam beberapa laga ke depan. Beralih ke Italia, kabar menarik juga datang dari Jay Izzes. Bek andalan timnas Indonesia ini kembali dipercaya mengenakan ban kapten saat Venezia menghadapi Lazio di Stadion Pierluigi Penzo. Menghadapi salah satu klub kuat Serie A, Izzes menunjukkan kepemimpinan dan ketenangan di lini belakang untuk membantu timnya meraih hasil positif. Saat pertandingan ini berlangsung, Venezia masih menahan imbang Lazio dengan skor 0-0. Namun, mereka membutuhkan lebih dari sekadar hasil imbang jika ingin keluar dari zona degradasi. Saat ini, Venezia berada di peringkat ke-19 klasemen sementara Serie A dengan raihan 17 poin. Jika tak segera meraih kemenangan, mereka berisiko kembali turun ke Serie B setelah musim ini. Bagi Jay Izzes, kesempatan memimpin tim dalam pertandingan besar seperti ini menjadi pengalaman berharga. Performa apiknya bersama Venezia juga menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia, yang membutuhkan bek tangguh untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal pertandingan internasional yang semakin dekat, penampilan solid Izzes di kompetisi elit Eropa tentu menjadi modal besar bagi skuad Garuda. Alhamdulillah, Ramadan Sananta sudah tak sabar ingin dilatih oleh Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dia yakin skuad Merah Putih bakal lebih gacor di masa yang akan datang. Ramadan Sananta tak bisa menyembunyikan antusiasmenya jelang era baru timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sebagai seorang penyerang, ia merasa sangat bersemangat untuk belajar dari sosok yang pernah menjadi striker tajam di Eropa. Timnas Indonesia kini memasuki fase baru setelah resmi menunjuk Kluivert sebagai pelatih kepala pada 12 Januari 2025. Pelatih asal Belanda itu dipercaya untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi, menggantikan Sintayong yang kontraknya berakhir pada awal Januari. Meski telah diperkenalkan secara resmi, Kluivert belum sempat memimpin tim secara langsung, karena agenda utama timnas Indonesia baru dimulai kembali pada Maret mendatang. Skuad Garuda akan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga berat sudah menanti, yakni menghadapi Australia pada 20 Maret di Sydney dan melawan Bahrain 5 hari setelahnya di Jakarta. Inilah yang membuat Ramadan Sananta semakin termotivasi. Ia berharap bisa menjadi bagian dari skuad yang akan bertarung di fase penting ini. Sebagai salah satu penyerang muda potensial Indonesia, Sananta melihat kedatangan Kluivert sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan kemampuannya. Pelatih berusia 48 tahun itu memiliki rekam jejak luar biasa sebagai striker, dengan pengalaman bermain di klub-klub elit seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, dan Newcastle United. Bahkan, di level internasional, Kluivert mencetak 40 gol dari 79 penampilan bersama timnas Belanda. Melihat latar belakang pelatihnya, Sananta yakin ada banyak hal yang bisa ia pelajari. Ia ingin memahami filosofi permainan Kluivert dan bagaimana sang pelatih mengasah kemampuan seorang penyerang. Dengan pengalaman luasnya, Kluivert diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam pola serangan timnas Indonesia. Sananta sendiri masih berusaha menunjukkan performa terbaiknya bersama Persis Solo. Musim ini, ia telah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan. Meski belum terlalu produktif, ia terus berusaha meningkatkan kualitasnya agar bisa mendapatkan panggilan ke timnas. Ia sadar bahwa persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat, sehingga ia harus bekerja lebih keras untuk menarik perhatian Kluivert. Jika mendapatkan kesempatan membela timnas, Sananta bertekad memberikan yang terbaik. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya layak berada di skuad Garuda dan berkontribusi dalam upaya Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Dengan bimbingan langsung dari seorang legenda seperti Kluivert, ia berharap bisa berkembang menjadi penyerang yang lebih tajam dan efektif di lini depan. Kini, Sananta hanya bisa menunggu keputusan PSSI dan tim pelatih terkait pemanggilan pemain. Namun, satu hal yang pasti, semangat dan ambisinya semakin besar untuk membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih baik di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Mantap, Jay Izzes kembali dipercaya sebagai kapten Venezia FC dan bawa klubnya meraih kemenangan. Jay Izzes mampu hentikan kekalahan beruntun yang sempat dialami Venezia. Venezia berhasil menghentikan tren negatif mereka di Serie A setelah menahan imbang Lazio tanpa gol dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu lalu. Hasil ini menjadi angin segar bagi tim yang sebelumnya mengalami 3 kekalahan beruntun. Sebelum laga ini, Venezia harus menelan pil pahit dengan kekalahan dari Udinese, AS Roma, dan Genoa. Dengan hasil buruk tersebut, mereka semakin terpuruk di papan bawah klasemen. Namun, menghadapi Lazio, Venezia menunjukkan semangat baru untuk bangkit. Jay Izzes, yang dipercaya mengenakan ban kapten, menjadi sosok sentral dalam upaya timnya mempertahankan pertahanan. Sejak awal pertandingan, Lazio tampil dominan dengan terus menekan lini belakang Venezia. Namun, pertahanan yang dipimpin Izzes mampu bertahan dengan baik, sehingga babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki paruh kedua, Venezia mulai lebih berani keluar menyerang. Mereka menciptakan beberapa peluang yang nyaris berbuah gol. Namun, barisan pertahanan Lazio juga tampil disiplin dalam menghalau serangan tim tamu. Di sisi pertahanan, Izzes tetap menjadi benteng kokoh bagi Venezia. Ia terus mengorganisir lini belakang dan memastikan pergerakan pemain-pemain ofensif Lazio seperti Tijani Noslin, Boulaye-Dia, dan Pedro Rodriguez tidak leluasa menembus kotak penalti. Berkat kerja kerasnya, Venezia sukses menjaga gawang mereka tetap bersih hingga peluit panjang berbunyi. Tambahan 1 poin dari hasil imbang ini menjadi momen positif bagi Venezia setelah 3 pertandingan sebelumnya selalu berakhir dengan kekalahan. Kini,
Mereka telah mengoleksi 17 poin. Meskipun masih berada dalam ancaman degradasi, tim asuhan Paolo Vanoli ini masih terpaut 6 poin dari Parma yang saat ini berada di batas aman zona degradasi. Meski berhasil meraih poin, Venezia masih memiliki pekerjaan rumah besar. Mereka belum merasakan kemenangan sejak Desember lalu, ketika berhasil menaklukkan Cagliari dengan skor 2-1. Sudah 2 bulan berlalu, dan tim ini masih berjuang mencari momentum untuk kembali ke jalur kemenangan. Dengan performa solid yang ditunjukkan dalam laga melawan Lazio, ada harapan bagi Venezia untuk bangkit, jika mereka bisa mempertahankan konsistensi dan memanfaatkan peluang lebih baik di laga-laga berikutnya, bukan tidak mungkin mereka dapat keluar dari ancaman degradasi dan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia musim depan.